Shalom Bapak Ibu, umat paroki Kranji, nama saya Francisca Kristiani. Hari ini saya akan membawakan renungan harian tanggal 30 Maret 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Penderitaan Tuhan Yesus semakin dekat. Injil hari ini mengajak kita untuk hadir juga dalam perjamuan di mana Tuhan Yesus ingin mengadakan perpisahan dengan murid-murid yang dikasihinya. Kita semua yang percaya boleh merasa lega karena Tuhan Yesus sendiri memberi jaminan bagi kita untuk dapat pergi ke tempat di mana Ia berada, asal kita tetap setia. Saat saya diminta untuk menambahkan sharing iman, jujur saya bingung apakah sharing iman saya sesuai dengan Injil yang kita baca hari ini. Ketika Tuhan Yesus bilang Petrus akan menyangkal Dia 3 kali, saya juga teringat saya pernah menyangkal Tuhan di dalam kehidupan saya. Pada saat saya kecil, ketika usia SD, mungkin usia 8-9 tahun, ketika anak-anak yang lain ditanya, "Apa cita-cita kamu?" Mereka akan menjawab, "Saya akan menjadi pilot, dokter, polisi, dan lain-lain." Tetapi ketika saya ditanya, "Apa cita-cita kamu?" saya menjawab dengan tegas,
pada saat saya usia 17 tahun, usia dewasa, saya akan meninggalkan Katolik. Saya menyangkal Tuhan, saya bilang saya akan meninggalkan Katolik dan saya akan memeluk agama yang lain. Mungkin itu semua saya terima karena perlakuan yang saya terima, kemudian dari teman-teman kecil saya, dan itu yang membuat saya harus pindah gitu. Nah, tetapi Tuhan menyapa saya sebelum saya usia 17 tahun. Pada saat saya SMP, saya bertanya kepada guru agama saya. Pertanyaannya sederhana, Bu, bagaimana supaya saya bisa menyelamatkan papa, mama, dan adik-adik saya? Pertanyaannya sederhana, kemudian beliau menjawab, jikalau kamu mau menyelamatkan mereka, kamu dulu yang harus diselamatkan seperti sabda Tuhan. Kemudian saya bertanya lagi, terus bagaimana caranya supaya saya diselamatkan? Beliau bilang, beliau menyuruh saya untuk tekun membaca kitab suci setiap hari secara terus-menerus. Dan saya bertanya lagi, setelah itu apa yang harus saya lakukan? Kemudian dia menjawab, ketika kamu membaca kitab suci, kamu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan pribadi yang sangat mengasihi kamu, yang menerima kamu apa adanya, dan yang tidak akan pernah meninggalkan kamu. Betul Bapak Ibu, saya melakukan itu semua di saat saya bertanya kepada guru saya mulai membaca Alkitab, saya mulai belajar berdoa, kemudian saya belajar menghafal puji-pujian, dan puji Tuhan, melalui itu semua Tuhan Yesus mengenalkan dirinya secara pribadi kepada saya. Iman saya mulai bertumbuh sedikit demi sedikit, dan pada saat saya memutuskan untuk ikut Tuhan, apakah selesai gitu, apakah udah tidak ada masalah? Tidak, banyak juga yang saya dapatkan, saya alami, luka, penderitaan juga saya alami, tetapi ada satu hal yang pasti, satu hal yang saya yakini adalah ketika saya menerima penderitaan, ada satu pribadi yang tidak meninggalkan saya, yang tetap setia mendampingi saya. Saya teringat juga salah satu berkat yang sangat besar yang saya terima ketika saya lulus sekolah. Itu saya tidak mungkin untuk kuliah karena ekonomi keluarga, meskipun saya ditambah dengan mendapat beasiswa. Nah, pada saat itu saya putus asa sedikit, tapi Tuhan menyapa saya lagi lewat tangan-tangan orang di sekitar saya, lewat bos saya, lewat teman-teman bos saya dibiayai kuliah sampai saya lulus, dan mereka membuat saya memiliki pekerjaan yang layak saat ini, bisa merasakan naik pesawat, bisa merasakan liburan keluar kota, bahkan keluar negeri, yang dulu itu sama sekali sangat-sangat tidak mungkin saya dapatkan. Jadi bersama Tuhan saya mengalami banyak mujizat dan berkat-berkat. Saya teringat satu postingan OMK Katolik. Di postingan itu tertulis, bila kamu mencari orang yang selalu mencintaimu, pandanglah kayu salib. Melalui renungan ini, saya sangat bersyukur menjadi seorang Katolik karena memiliki Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saya. Semoga pada masa Prapaskah ini kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.